Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan dengan harapan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan di dalam kasih kita yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 11 Mei tahun 2025, khotbah kebenaran firman Tuhan akan mengangkat satu judul yang menarik, yakni kunci pemulihan rohani. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Tawarik, pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, dan kami berdoa Allah Roh Kudus memimpin kami di dalam perenungan kami kali ini Bapa, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, kalau saudara mendengar kata pemulihan, ini terlepas daripada kita mau mengecek arti pemulihan dari menurut KBBI ya. Kalau saya pribadi, pemulihan itu sederhananya adalah keadaan di mana kita dikembalikan seperti sedia kala. Bagi saya pemulihan itu seperti itu. Misalnya kita dalam keadaan sehat ya, lalu kita mengalami sakit. Nah, bagi saya pemulihan itu ialah sakitnya disembuhkan dan kita dipulihkan seperti keadaan kita yang sedia kala. Saat stamina kita bagus, tubuh kita sehat, kita fit. Itu adalah pemulihan bagi saya. Itu adalah konsep pemulihan bagi saya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara pernah melakukan, kalau bahasa sekarang tuh ya, general check up ya. Tapi di sini yang di check up bukan kesehatan, tetapi perjalanan saudara mengikuti Tuhan. Apakah saudara pernah check up, menyelidiki diri sendiri, menyelidiki dan menilai sendiri kehidupan saudara? Apakah aku seperti ketika aku cinta mula-mula mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Apakah perjalananku, apakah hatiku, apakah hidupku masih seperti yang itu? Karena kalau setelah saudara menyelidiki hati dan kehidupan saudara dan saudara mendapati, aku kok kayaknya sudah mulai jauh dari Tuhan deh. Aku kok kayaknya sudah jauh dari namanya hidup di dalam kebenaran. Malah aku hidup di dalam kepahitan, kebencian, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan, percabulan. Ini tanda bahwa saudara membutuhkan pemulihan. Ya, kapan saya butuh disembuhkan? Ya, saat saya sakit. Kapan saya butuh dipulihkan? Pasca saya sakit. Saya harus beristirahat supaya proses pemulihannya berjalan dengan baik. Kapan saya harus dipulihkan kehidupan rohani saya? Maka tolak ukurnya ialah ketika hati saudara sudah tidak lagi melekat dengan Tuhan, ketika saudara sudah meninggalkan cara hidupmu yang kudus, yang benar, ketika pergaulanmu sudah membawa engkau ke dalam perbuatan-perbuatan buruk, maka itu adalah waktu di mana saudara harusnya recovery,
dipulihkan secara rohani. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 ini banyak kali menjadi landasan bagi saya pribadi. Dan banyak kali juga ketika saya khotbah atau mengajar firman Tuhan, ini adalah dasar kalau saudara rindu dipulihkan. Khususnya kehidupan rohani saudara. Tapi sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, sebenarnya kehidupan kita hari ini itu adalah cerminan daripada kehidupan rohani kita. Apa yang kita tuai hari ini itu sebenarnya adalah hasil taburan kita di masa yang lalu. Apa yang kita nikmati hari ini, kehidupan kita sebenarnya itu adalah apa yang kita bangun bertahun-tahun. Apakah kita membangun dasar itu di dalam Tuhan, atau kita membangun dasar kehidupan kita di atas hal-hal yang tidak pasti seperti pasir. Kalau kita membangun bersama Tuhan, maka hari-hari ini kita menerima dan merasakan apa itu yang namanya pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Butuh dipulihkan atau tidak? Itu kembali kepada saudara. Apakah saudara mau tetap hidup yang seperti ini? Yang katakanlah, mungkin saudara berlimpah dengan harta, dengan materi. Tapi saudara menyadari bahwa kehidupan saudara hampa. Saudara seperti kehilangan damai sejahtera, sukacita. Biarpun ada uang, biarpun punya rumah, punya mobil, tapi nggak ada damai, sukacita, sejahtera itu tidak ada dalam hati saudara. Yang ada hari-hari adalah kekhawatiran, kemarahan, dengki, kebencian. Segala hal yang ada di dunia ini yang menguasai hati dan pikiran saudara. Bagi orang-orang yang mengalami masalah pelik dalam kehidupan, yang mengalami sakit penyakit, biasanya pun saya akan mengarahkan orang-orang ini atau jemaat yang dilayani ini dengan menggunakan firman ini ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Ayat ini sebenarnya berlatar belakang doanya Salomo ya. Ketika Salomo memohon supaya Tuhan memberkati rumah yang ia bangun. Ya, rumah yang megah ya, rumah bait suci Salomo yang megah, yang indah itu. Tuhan menjanjikan itu kepada Salomo. Ya, karena ia setia dengan janjinya, ia juga menghormati Daud. Bagaimana Raja Daud ini adalah seseorang yang begitu berkenan di hati Tuhan. Tuhan itu sangat menghargai perjanjiannya, saudaraku ya. Saya melihat kalau Tuhan menyertai keturunan Yehuda itu semata karena kesetiaan Daud, salah satunya lah. Ya, saudaraku. Jadi dipulihkan itu ada beberapa tahap bagi saya yang harus kita lakukan, saudaraku ya. Dan ini melibatkan hati yang sungguh. Yang pertama, firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya umat Tuhan, saudara harus memastikan bahwa saudara berada di kumpulan orang benar. Kalau saudara mau disebut sebagai umat Tuhan, saudara harus percaya kepada Yesus Kristus. Itu jelas. Karena di sini dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi kalau umat Tuhan, tanda seorang umat Tuhan itu adalah ia selalu di dalam doanya, di dalam pengharapannya, ia berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara adalah umat Tuhan di sini. Saudara pastikan dulu bahwa saudara adalah umat Tuhan.
Dalam beberapa pelayanan penginjilan yang kami jalani ya, khususnya ke daerah-daerah yang ya jauh daripada kebenaran Injil atau jauh dari berita Injil, kita selalu menuntun mereka untuk percaya kepada Yesus terlebih dahulu dan menerima Yesus dalam hidup mereka. Karena apa? Karena di dalam Yesus segala kutuk dosa, kutuk maut, dan kutuk-kutuk apapun yang ada di dalam Alkitab itu dipatahkan. Firman Tuhan di dalam Roma juga dengan jelas berkata bahwa tidak ada penghukuman. Kalau dalam bahasa istilahnya itu tidak ada kutuk di dalam Kristus Yesus. Maka kalau saudara ingin dipulihkan, ingin disembuhkan, kenapa saya banyak kali melihat mujizat di dalam nama Yesus itu memang miracle happen ya. Keajaiban itu terjadi. Ada kuasa di dalam nama Yesus, iya. Maka kenapa pelayanan penginjilan khususnya ke daerah-daerah yang jauh dari berita Injil itu kok mujizat itu terjadi dengan dahsyat luar biasa? Karena memang dahsyat luar biasa ya nama Yesus, saudaraku. Orang yang menerima Yesus itu biasanya mereka akan mengalami yang namanya kelegaan, kelepasan, kemerdekaan. Kesembuhan instan biasanya. Karena itulah hakikatnya memang. Jadi yang pertama harus menjadi umat Tuhan dulu. Di mana nama Tuhan disebut, ditinggikan, dimuliakan. Lalu yang berikutnya merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah. Bagi saya ini adalah suatu kesatuan. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, mencari wajah Tuhan maksudnya. Merendahkan diri kenapa? Karena manusia itu kebanyakan berpikir bahwa ia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Apalagi kalau dia merasa dia punya jabatan, dia punya uang. Dia akan berpikir bahwa, oh, aku bisa kok. Dengan segala kapasitasku, kemampuanku. Tapi yang Tuhan butuhkan di sini adalah surrender. Merendahkan diri, berserah. Di mana kita membangun pikiran kita sambil berkata dalam hati bahwa aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan. Saat ini hanya Tuhan yang sanggup menolong aku. Itu adalah bentuk dari kerendahan hati. Kalau dulu bangsa Israel merendahkan dirinya bagaimana? Mereka mengenakan kain kabung. Ya, kain kabung seperti bajunya tuh bukanlah baju pesta gitu ya. Sambil menabur debu dan abu di atas kepalanya, ia merendahkan diri sambil berlutut, bersujud. Kadang mereka meratakan tubuh mereka rata dengan tanah, saudaraku ya. Atau dengan lantai seperti itu. Bentuk mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah sekarang kerendahan hati kita di hadapan Tuhan seperti apa? Bagi saya kerendahan hati kita di hadapan Tuhan itu ialah kita mengakui dosa pelanggaran kita. Itu satu bagiannya. Tapi nanti dibahas di berikutnya ya. Merendahkan diri aja. Jangan berpikir bahwa dengan kuat gagahku aku bisa. Tapi berpikirlah bahwa Tuhan aku perlu Engkau. Tuhan aku mohon belas kasihan-Mu. Banyak kali di dalam Alkitab orang-orang yang mau merendahkan diri, memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, biasanya mereka yang akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Ya. Yang berikut, berdoa, mencari wajah. Berdoa. Ya. Kerendahan hati membuat saudara tentunya akan datang di dalam doa dan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara jangan mencari wajah pendeta atau pastor yang katanya pastor kesembuhan lah, pastor terobosan rohani lah, terobosan ekonomi lah. Cari wajah Tuhan sungguh-sungguh aja. Saudaraku, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan kehidupan saudara. Langkah berikut yang harus saudara lakukan ialah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah ini langkah penting. Berbalik dari jalan-jalan jahat tadi, kalau merendahkan diri tadi mengakui dosa, maka berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu berbicara soal saudara meninggalkan cara hidupmu yang jahat lah.
Kalau saudara punya pergaulan dan pergaulanmu itu selalu membawa engkau untuk hidup di dalam dosa, berbuat zina, lain sebagainya, maka tinggalkan pergaulanmu itu. Ini adalah langkah awal meninggalkan jalan-jalan saudara yang jahat. Tinggalkan selingkuhanmu yang membuat engkau jatuh dalam dosa. Tinggalkan teman kumpul kebomu. Tinggalkan pergaulanmu yang membawa engkau hidup dalam dosa dan kejahatan. Pokoknya tinggalkan aja. Ini adalah satu bentuk iman di mana biasanya saudara menggantungkan kehidupan, saudara menggantungkan ekonomi saudara kepada sahabat. Tetapi kalau sahabatmu itu cenderung membawa engkau dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, lebih baik engkau tinggalkan. Itu adalah salah satu bentuk engkau menyucikan dirimu, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Ya, kalau engkau sudah melakukan pemerasan, maka engkau harus seperti Zakius mengembalikan uang yang kau peras. Kalau engkau melakukan satu kejahatan, kau harus meminta ampun kepada orang itu, dan engkau harus mengganti kerugiannya. Itu adalah segala bentuk yang namanya berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, ketika saudara sudah melakukan langkah demi langkah yang tadi ya, ini bagi saya itu adalah langkah demi langkah yang harus kita lakukan supaya kita boleh mengalami pemulihan ya. Ya, kita menjadi umat Tuhan, merendahkan hati, berdoa, mencari wajah dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka janji firman Tuhan apa? Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara perhatikan, ketika saudara melakukan bagian saudara, maka Tuhan berjanji bahwa Ia akan mendengar dari sorga. Saya banyak kali melihat memang ini bisa jadi satu tuntunan bagi saudara juga di dalam berdoa. Kenapa sih kalau aku berdoa tuh kayaknya doaku tuh gak sampai sorga gitu ya. Paling kayaknya nyampe plafon sudah balik lagi ya. Itu kemungkinan besar karena saudara mengabaikan langkah di awal. Saudara tidak datang dengan kerendahan hati, saudara tidak datang dengan kesungguhan, saudara tidak datang dengan mengakui dosa dan pelanggaran, saudara tidak datang dengan sungguh-sungguh. Semuanya bisa membuat ya saudara tidak mengalami terobosan di dalam doa. Ya. Harusnya kehidupan doa saudara adalah sesuatu yang adikodrati. Sebenarnya kehidupan doa itu, kalau saudara benar dan tekun melakukannya, saudara bisa merasakan loh kehadiran Tuhan. Kata orang hari-hari itu hadirat Tuhan, saudara bisa merasakan. Tenang, damai sejahtera Kristus di dalam batinmu. Bahkan engkau mudah disadarkan. Itu salah satu daripada bagi saya berada di dalam atmosfer doa yang benar itu ya. Saudara mudah disadarkan oleh Roh Kudus, mudah diinsapkan oleh Tuhan. Saudara mudah menerima hikmat dan pewahyuan ilahi. Saudara ketika keluar dari ruang doa, saudara akan merasakan kelegaan. Saudara mendapatkan jawaban. Itu dia. Ya. Dan setelah itu, ya tinggal tunggu waktu aja. Bagi saya pemulihan sejati dalam kehidupan kita itu terjadi pertama-tama dalam pribadi kita dulu. Kalau saudara melihat rumah tangga saudara berantakan, kehidupan ekonomi saudara aut-autan, aur-auran, rusak dan sebagainya, maka mulailah dulu saudara sendiri yang datang kepada Tuhan minta dipulihkan secara pribadi. Nanti yang lain akan mengikuti saudaraku ya. Pemulihan di dalam pribadi saudara nanti akan termanifest di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan pekerjaan saudara. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara sudah mengalami pemulihan, ada damai, ada sukacita, ada sejahtera yang akan memotivasi saudara di dalam segala sesuatu. Saudara yang tadinya sebelum dipulihkan hatimu, engkau marah-marah, khawatir, takut, cemas terus, dan itu menguasai hatimu dan pikiranmu. Dan itu mengganggu pekerjaanmu. Saya merasakan ketika badan saya nggak enak gitu ya, ketika saya sakit atau ada anggota tubuh saya nggak nyaman, atau secara jiwa saya lagi bertengkar dengan istri. Melakukan apa saja
Pekerjaan-pekerjaan saya jadi tidak menyenangkan. Ada gak plong rasanya hati, gak damai, gak produktif akhirnya, gak senang. Tapi kalau saudara hatimu penuh damai sejahtera, sukacita di rumah tangga, di tempat kerja, engkau pasti akan menjadi pribadi yang produktif, menjadi pribadi yang punya karya yang luar biasa, saudaraku ya. Saudara telurkan dengan sukacita, dengan semangat. Bahkan saudara bisa mengimpartasi, membagikan semangat itu kepada orang-orang di sekitarmu. Ini dia pemulihan dari Tuhan, pemulihan rohani. Mari selidiki hatimu, selidiki kehidupanmu. Kalau engkau merasa engkau jauh dari Tuhan, kalau engkau merasa bahwa semangatmu patah, kalau engkau merasa engkau sudah mulai seperti orang linglung yang tidak punya arah tujuan, maka saudara butuh pemulihan. Dan biarlah 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi boleh menjadi ayat atau nas firman yang menguatkan kehidupan kita sekalian. Mari saya mau mengajak kita untuk merendahkan hati dan berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami. Kebenaran firman-Mu boleh memerdekakan kami, mencelikan mata kami, menegur kami, mengingatkan kami, dan menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Mungkin saja kami sedang jauh dari Engkau. Mungkin saja kami sedang meninggalkan Engkau. Mungkin saja kami sedang tidak peduli dengan Engkau. Sehingga hati kami jauh dari terang ilahi. Kami jauh dari kehangatan kasih-Mu. Sehingga hari-hari kami penuh dengan tekanan, intimidasi, penuh dengan ketakutan. Kami seperti keracunan, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan, di dalam hidup kami. Untuk itu kami mau merendahkan diri, datang mencari wajah-Mu, sungguh-sungguh berdoa. Pulihkan kami, Tuhan. Sembuhkan kami, jiwa kami yang merana ini. Kami perlu damai dan sukacita-Mu. Kami perlu kehadiran-Mu, Tuhan. Kami mau berjalan di dalam rencana-Mu, supaya kami boleh tetap ada di dalam tudung perlindungan ilahi siang dan malam. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman. Berkati setiap jemaat-Mu dengan kebenaran yang memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.